semuanya. Kita rekam dulu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sudah kita record ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak narasumber ya, Bapak Deden Hendriana, Bapak Ibu semua, tim pendamping ahli atau guru penggerak, dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan asesmen dalam pembelajaran kurikulum paradigma baru. Semoga kita semua selalu berbahagia, diberikan kesehatan jasmani rohani, selalu lancar, sukses ya menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan semoga berbahagia, sebelum nanti Pak Deden Hendriana ya menyampaikan tentang materinya untuk hari ini di pelatihan yang ketiga, yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran STEM. Itu materi yang akan diangkat oleh Pak Deden Hendriana. Pak Ibu, marilah kita refleksi kembali ya pembelajaran atau pelatihan yang sudah kita ikuti selama 2 hari yang lalu ya, tentang pembelajaran kolaboratif, juga kemarin oleh tentang hari kedua ya, itu tentang apa Bu, hari kedua Bu? Tentang modul ajar ya oleh Ibu Ristanti ya, tentang modul ajar. Bapak Ibu, kita ingatkan kembali apa-apa materi yang sudah kita peroleh sehingga setelah pelatihan ini Bapak Ibu tidak langsung lupa ya, masuk telinga kiri kemudian langsung keluar telinga kanan ya, tidak seperti itu ya. Bapak Ibu, ilmunya akan terus melekat di Bapak Ibu ya. Kita niatkan kumpul di forum MGMP ini adalah untuk mencari ilmu Bapak Ibu ya. Jadi bukan sekedar untuk mencari sertifikat atau sekedar untuk pengembangan diri ya, itu mah pasti akan kami berikan ya, kami dari panitia pengurus forum MGMP akan memberikan itu. Tapi lebih jauh dari itu Bapak Ibu akan terupdate tentang pembelajaran ya asesmen paradigma baru ya, yang lebih menjadi tumpuan lagi ya. Tujuan utama adalah pembelajaran ya, perubahan pembelajaran di kelas-kelas kita sesuai dengan apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber. Baik Bapak Ibu, marilah acara ini supaya afdal ya, kita buka ya bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita mengharap ya pada ridho Allah kegiatan kita pertemuan di hari yang ketiga ini bisa berjalan lancar ya, mendapatkan berkah ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai. Selanjutnya kami persilahkan ya nanti Pak Deden Hendriana menyampaikan materinya tentang asesmen ya. Asesmen dalam pembelajaran STEM ya Bapak Ibu, kan dulu pernah ingat ya, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Itu adalah sebuah strategi pembelajaran yang itu sangat dibutuhkan ya, diperlukan dalam kurikulum paradigma baru. Diharapkannya seperti itu ya, dengan adanya science, ada teknologi, ada engineering, dan juga ada matematik menjadi sebuah kolaboratif yang luar biasa sehingga anak-anak kita maju sesuai dengan zamannya, era industri 4.0 dengan kecakapan abad 21 ya. Pak Ibu, seperti apa itu asesmen atau pembelajaran STEM? Kita persilahkan ya narasumber kita yang terhormat Bapak Deden Hendriana, dipersilahkan. Mangga Pak. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Sudarno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber menyampaikan satu materi yang mungkin sifatnya kita sharing di sini Bapak Ibu semuanya tentang asesmen pembelajaran STEM.
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelatihan asesmen dalam pembelajaran kurikulum Paradigma Baru bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang telah memasuki hari ketiga. Baik, Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan, abad 21 ditandai dengan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Kehidupan manusia jauh sangat berkembang pesat. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan share presentasi yang akan saya sampaikan. Berarti tetap ambil dari ini. Jadi iya, cuman kan kalau si Pak Andi masalahnya mudah-mudahan bisa nampak Bapak Ibu ya. Sedikit. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Kalau misalnya mau maju April, berarti Sudah Pak. Oh iya baik. 2021 sampai Baik, sebentar. Februari 2022. Ini sih. Ya. Di hari ketiga ini, insya Allah kita akan bersama-sama sharing, saling berbagi mengenai implementasi pembelajaran STEM dan asesmen pembelajaran STEM di SMP. Sebelum mengawali pembahasan ke depan, ini ada suatu pengantar tentang apa itu STEM dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan videonya bisa jalan. Kan saya coba. Bukan kita yang bikin. Kita tadi itu kalau udah ketemu misalnya poin yang mana, baru ini kan belum ketemu berarti ini pembelajaran tiga kelas minimal. Misalnya satu guru sana ini kelas ini kelas ini gitu ya, seorang satu guru ya. Bapak Ibu, itulah sekilas tampilan video bagaimana STEM itu berperan dalam kehidupan kita, terutama sekarang mulai dialihkan ke dunia pendidikan. Ini tentunya tuntutan dari perkembangan zaman ya, dan sekarang kita sudah masuk pada abad ke-21 yang sangat dipastikan dibutuhkan keterampilan yang memang berbeda dari abad sebelumnya. Keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 menurut World Economic Forum New Vision for Education 2015 bahwa keterampilan atau kecakapan apakah yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran abad 21. Ada 3 hal Bapak Ibu yang mendasari, yaitu literasi dasar, kemampuan menggunakan core skill atau keterampilan inti untuk kehidupan sehari-hari, di mana di dalamnya termuat seperti literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, dan literasi budaya bermasyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi, di mana kemampuan siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Nah, ini sebagai tuntutan ke depannya, di mana siswa itu dituntut untuk dapat berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi.
Dan yang terakhir adalah karakter, di mana kemampuan siswa menghadapi perubahan zaman itu pesat pada lingkungannya, dan dituntut karakter yang kuat pada peserta didik dengan kategori keingintahuannya, kemudian inisiatifnya, kemudian gigihnya, dan adaptif mampu beradaptasi dengan lingkungannya, jiwa kepemimpinannya, dan juga kepekaannya terhadap sosial dan budaya. Nah, pembelajaran abad 21 ini tantangan baru bagi praktisi pendidikan tentunya. Pelajaran abad ke-21 perlu motivasi dan menginspirasi peserta didik untuk memasuki profesi sains dan engineering, bidang profesi yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi. Dan abad 21 pun perlu lebih kontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama dalam memecahkan masalah, terus menuntun kreativitas dan juga inovatif yang berpotensi untuk menopang kehidupan. Dan ini ada sedikit video Bapak Ibu mengenai bagaimana abad 21 saat ini sudah berjalan, dan ini di sebagian negara yang memang sudah maju menggunakan perubahan yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran. Mungkin ini bisa dikatakan cikal bakal pembelajaran awal 21. Kita simak dulu Bapak Ibu. Tapi di Filipina misalnya Januari yang bongkar itu ya mulai dari Maret. Ini kayak buku kunjungan anu orang ya kamu sepuluh ke orang. Kemudian kita nggak punya varietas udah pernah nyobain pakai nomor belum banget. Jadi yang kecil ini mana? Apa bisa satu rombongan 40 kan langsung kan berlakunya 40 orang atau belum? Pak Dedan suaranya nggak ada ya itu ya, pada videonya. Gimana Pak? Suaranya nggak ada, suara videonya. Oh, nggak ada suara videonya Pak? Mungkin itu di settingnya itu. Di settingnya Bapak kalau menggunakan handset, berarti klik yang handset, kalau speaker gitu. Setting di setting tiga. Di setting. Itu tiga. Oh. Itu tiga. Klik tiga yang bawah, bukan di YouTube-nya. Oh, sebentar Pak ya, keluar dulu berarti Pak ya. Nah, dari tadi itu nggak keluar. Oh, gitu. Titik tiga. Di sininya ada titik tiga. Di sini nggak ada titik tiganya Pak. Di Meet ada. Oh, di Meet Meet tiga kan? Ya, Oh, di tiga kanan. Bentar, saya stop dulu Pak ya. Tiga kanan klik. Di titik tiga. Setting. Di setting, setelan Pak ya? Iya, setelan. Terus nanti kalau misalnya Bapak menggunakan headset. Oh. Bapak headset ya? Oh iya, headset saya Pak. Betul. Iya. Headset. Dan pakai handset. Oh iya. Oke. Headsetnya dilepas. Mau itu ada. Nanti baru klik speaker gitu. Oke, siap. Dari tadi berarti belum keluar suaranya Pak ya? Belum ada. Pesertanya diam aja.
Belum ada. Saya kira tadi saya dengar keluar ya. Oke, siap. Pak. Bapak Ibu kalau nggak ada suara, nggak ada audio yang keluar, Bapak Ibu ini ya bilang ya. Jangan pakai handset Pak, kalau mau muter ini nggak bisa memang. Oke, siap. Lepas handsetnya, baru speaker. Oke, baik. Makasih ya Pak. Oh, siap. Kita ulang lagi berarti Pak ya. Berarti yang peminjaman buku paket kan ini kan juga dari mana Ini layarnya sudah kelihatan Pak? Belum. Oh, belum. kan rata-rata sama ya. Belum di share screen ya? Share screen, iya, share screen. Oke, berarti kita ulang lagi ya Pak ya videonya. Ini saya cabut dulu headsetnya Pak ya. Handsetnya lepas Pak, udah. Sudah Pak. Ya udah ya coba siap. Ya, udah. Learning STEM is more than just textbooks and calculators. It's creating, exploring, and experimenting. Developing new ways of thinking, finding better ways of doing things. When you choose STEM, you'll be using the latest technology, working in and outside the classroom, thinking outside the box to solve global and local problems. STEM will give you the skills and knowledge to land your dream job. That's why it's important you choose STEM subjects in years 11 and 12. So no matter what job you choose to do, you'll stand out and make your mark, adapt to any situation, and have the skills to do any job, any place, any time, anywhere. Give yourself the best opportunity for an exciting future. I will walk my life. I will succeed. Choose STEM. Berarti ya ini aja. Iya, baik. Terdengar Bapak Ibu suaranya tadi? Yang penting dikali jumlah siswa ya. Kita lanjutkan kembali. Kita sudah lewat ke ini yang video kedua. Dulu. Oke. Berarti yang mungkin yang ini apa saja? Yang jumlah koleksi yang satu jumlah koleksi ini yang ini. Ya ini. Dua jadi aku jadi sejumlah pasti buku tapi ya ini kalau gampangan buku teks yang diikut gitu. Kalau bisa, tapi kalau dikasih jangan dulu yang karena kita kan masih manual, jadi nggak ada korelasi genetis. Jadi kita tidak apa-apa.
Iya, terima kasih atas simaknya Bapak Ibu semuanya. Video tersebut menggambarkan bahwa pembelajaran di abad 21 itu begitu jauh berbeda karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, dan tentunya ini menjadi tuntutan buat guru di abad ini, di abad 21. Ini ada sedikit ilustrasi tentang guru abad 21. Yang pertama adalah guru mampu atau memiliki keterampilan riset untuk abad ke-21. Kemudian membangun paradigma baru, kemudian mengakses web di mana itu menjadi salah satu sumber informasi, wawasan jendela dunia. Kemudian dituntut juga untuk kreatif dan suka publikasi, serta mengelola informasi, dan ditunjang juga didukung dengan cara berpikir pedagogis, serta dapat menciptakan lingkungan pendidik. Memang begitu besar daya dukung yang mesti dimiliki oleh guru di abad 21. Berhubungan dengan perkembangan teknologi, ini jelas berhubungan dengan revolusi industri. Sekarang kita telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana industri 4.0 dan sektor prioritas Indonesia bersiap menghadapi era revolusi industri keempat dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur nasional. Ini ada sedikit perjalanan tentang perkembangan industri, dimulai dari industri 1.0 tahun 1784, ini mungkin ada 17, kemudian naik ke industri 2.0 yang diawali tahun 1870, kita masuk abad 18. Di abad 17, industri 2.0 ini penggunaan mesin uap dan industri telah digunakan. Kemudian masuk ke industri 2.0, penggunaan mesin berkembang, penggunaan mesin tidak menggunakan lagi uap, tetapi sudah naik tingkatnya menjadi tenaga listrik atau bahan bakar minyak, dan ini diproduksi untuk produksi massal. Kemudian berkembang kembali di tahun 1969, masuk abad 19, kita memasuki industri 3.0, di mana penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis sudah dilakukan. Jadi tidak hanya manusia saja, tapi manusia sudah membuat suatu prototipe di mana mesin bisa melakukan pekerjaan manusia di sana. Namun masih butuh perintah yang memang mesti dilakukan oleh manusia terhadap komponen-komponennya. Nah, keterhubungan mesin pada abad atau industri 3.0 ini masih menggunakan kabel, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada satu keterbatasan. Namun ketika masuk industri 4.0 ini mesin langsung terintegrasi dengan jaringan internet, sehingga penggunaan mesin sekarang lebih efektif, lebih efisien, tidak menggunakan kabel kembali. Bisa menggunakan jaringan internet atau sebagai Wi-Fi. Kita aktifasi segala sesuatunya menggunakan Wi-Fi. Jadi sudah suatu kemajuan yang sangat canggih, dan ini akan terus berkembang sehingga berbagai negara di belahan muka bumi ini saling bersaing satu sama lain untuk menyesuaikan perkembangan teknologi.
Baik Bapak Ibu, berhubungan dengan pembelajaran STEM, ini diawali dari Amerika Serikat menyadari bahwa pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar dan tersaingi oleh China dan India. Karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematik dari kedua negara tersebut lebih maju dibandingkan Amerika. Sehingga AS melakukan suatu reformasi pendidikan, yaitu mereka melakukan suatu reformasi pendidikan STEM. Jadi ini terkait akan sumber daya manusia dan industri yang dibutuhkan ya Bapak Ibu. STEM itu merupakan akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ini mungkin bukan hal yang baru lagi yang kita ketahui. Istilah ini pertama kali diluncurkan oleh NSF, National Science Foundation, Amerika Serikat pada tahun 1990-an sebagai tema gerakan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang STEM. Jadi mereka kekurangan sumber daya manusia di bidang industri sehingga mereka berpikir bahwa ini harus diawali regenerasi dari usia sedini mungkin di bidang pendidikan, sehingga mereka mulai memasukkan pendidikan STEM ini ke tingkat yang lebih rendah. Mungkin awal-awalnya tingkat perguruan tinggi, nah sekarang dimasukkan ke tingkat pendidikan menengah, bahkan juga sampai ke tingkat dasar gitu Bapak Ibu ya. Latar belakang STEM, STEM akhirnya dijadikan suatu slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat abad 21. Tujuannya untuk memastikan sumber daya manusia STEM workforce berkualitas bagi peningkatan daya saing bangsa. Jadi mereka termotivasi untuk hal tersebut. Masa tahun 2000-an, gerakan reformasi STEM ini mendesak bagi siswa Amerika Serikat untuk meningkatkan kemahirian dalam disiplin STEM. Dan Amerika Serikat pun mendorong tenaga kerja masa depan harus menguasai bidang STEM sehingga bisa menjadi negara yang superpower kembali. Nah, menekankan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa dalam bidang STEM, NGSS ini adalah suatu lembaga pendidikan, the Next Generation Science Standards, yang benar-benar memberikan perhatian penting terhadap STEM. Di mana NGSS ini memberikan 3 gagasan penting mengenai STEM, yaitu gagasan inti dalam disiplin ilmu, kemudian konsep lintas disiplin ilmu, dan praktik sains dan engineering yang membuat STEM lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, berdasarkan data Bappenas 2019 mengenai pemerataan pendidikan yang berkualitas, tentunya di abad 21 ada salah satu dimensi yang dijadikan patokan yaitu pembelajaran keterampilan abad 21, higher order thinking skills. Di antaranya STEM diterapkan di sini, dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran. Ya, selain itu pun yang lainnya menunjang untuk perkembangan pendidikan. Mengapa STEM itu penting? Kembali ke tadi lahirnya STEM. Tentunya yang pertama ini ada beberapa alasan mengapa STEM itu dianggap penting. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa ini bermula dari kekurangan sumber daya manusia di bidang industri. Kemudian peningkatan kemahiran pemahaman saintifik. Kemudian transformasi proses pendidikan, jadi akhirnya dilibatkanlah dalam dunia pendidikan untuk membuat generasi kedepannya lebih tangguh lagi. Dan jelas menjadi satu tantangan teknologi, kunci dalam kemajuan dan inovasi, serta penting untuk kesejahteraan. Nah, ini sangat mendukung karena di Amerika ternyata basic yang memiliki STEM dalam dunia kerja memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Baik, keterampilan-keterampilan
yang memang dibutuhkan pada abad 21. Yang pertama adalah jelas adaptasi, kemampuan dan keinginan untuk bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi. Yang kedua adalah non-routine problem solving, menggunakan keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam memproses complex communication and social skills. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan ini kita butuh sesuatu baik bekerja mandiri maupun bersama-sama, self management and development harus dikembangkan. Dan yang kelima adalah system thinking, jadi kemampuan dalam memahami bagaimana seluruh sistem bekerja. Hal ini dibutuhkan ketika menentukan pilihan, analisis dan mengevaluasi sistem. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari grafik mengenai pekerja atau tenaga kerja di Amerika. Di sana yang warna hijau itu tenaga kerja yang memang mereka punya basic STEM, dan yang oranye itu yang tidak memiliki basic STEM. Dari hasil grafik yang diberikan, ternyata lulusan dengan kemampuan basic STEM itu lebih baik secara pendapatan, kesejahteraan gitu ya. Jadi memang tuntutannya lebih besar dampaknya gitu. Kemudian apa yang kita ketahui tentang STEM? Nah, tadi kan STEM di awal sekilas disampaikan bahwa STEM itu akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Di dalam masing-masing istilah tersebut memuat satu kajian, Bapak Ibu ya, di mana sains itu mengkaji tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Kemudian teknologi ini mengkaji tentang inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Engineering adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Dan matematik adalah suatu ilmu tentang pola dan hubungan-hubungan, dan menyediakan bahasa bagi teknologi sains dan engineering. Baik, ya itu kajian tentang istilah STEM. Dan pendidikan STEM ini bukanlah suatu model, Bapak Ibu. Pendidikan STEM adalah suatu pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematik itu terintegrasi, ya, jadi disatukan dengan proses pendidikan, berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Pendidikan STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik, sains, teknologi, engineering, dan matematik digunakan secara integrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendidikan STEM ini mengaitkan proses sains dan proses engineering. Jadi ada dua hal yang dikolaborasikan, yang diintegrasikan, karena engineering proses itu memiliki pola yang tersendiri, kemudian scientific proses pun itu memiliki pola yang tersendiri. Nah, kita menggabungkan, STEM itu menggabungkan antara kedua pola tersebut, ya, di mana proses secara engineering itu memiliki tahapan-tahapan memunculkan suatu permasalahan, kemudian merencanakan solusinya, setelah itu membuat model dan menguji model yang telah kita buat serta merefleksikan dan mendesain ulang ketika memang butuh gitu ya untuk perbaikan gitu. Ini adalah pola engineering. Sedangkan kalau scientific ya ini yang seperti kita ketahui pada umumnya sebagai metode umumnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi observasi gitu ya, melakukan satu permasalahan, menemukan apanya atau apa gitu ya. Kemudian menuliskan hipotesis dari permasalahan yang didapat. Setelah itu membuat suatu prediksi dari hipotesis tersebut dan kita lakukan eksperimen. Dan setelah itu kita buat satu kesimpulan di keputusan. Ini adalah metode saintifik. Nah, STEM menggabungkan antara kedua proses tersebut.
Tujuan dan hasil pendidikan STEM ini baik bagi siswa maupun baik bagi pendidiknya. Tujuan untuk siswa jelas yang pertama meningkatkan literasi STEM, kemudian kompetensi abad 21 ini sebagai tuntutan kehidupan, kemudian kesiapan tenaga kerja STEM, dan ini yang akan dicapai ke depannya. Minat dan keterlibatan jelas mereka mesti berkolaborasi dan membuat koneksi dengan berbagai hal yang saling mendukung. Dan hasilnya untuk siswa dari pendidikan STEM ini adalah dapat belajar dan berprestasi, kemudian dapat berkompetensi sesuai dengan abad 21, ketekunan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi, pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, meningkatnya minat STEM, pengembangan identitas STEM, kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Nah, untuk pendidiknya, tujuannya adalah meningkatkan konten-konten STEM, meningkatkan pedagogical content knowledge atau PCK Bapak Ibu ya. Dan hasil untuk pendidiknya adalah perubahan dalam praktik, bagaimana penyampaian pembelajarannya, kemudian juga peningkatan konten STEM dan PCK-nya. Baik, komponen-komponen yang mesti diperhatikan dalam STEM itu diantaranya ya ada 4, yaitu yang pertama teaching, ini adalah gurunya, kesiapan gurunya adalah memberikan pengajaran kepada peserta. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, di sini adalah kepercayaan bahwa yakin kita sebagai guru mampu gitu ya untuk melakukan suatu pembelajaran STEM. Begitupun dengan siswanya, kita berikan kepercayaan kepada siswanya bahwa siswa juga mampu untuk melaksanakan suatu pendidikan STEM yang dijalankan. Dan yang ketiga adalah material, tentu karena ada proses engineering, di sana dibutuhkan satu usaha nyata dan itu berhubungan dengan peralatan, Ibu ya, material. Tentunya dalam pembelajaran tidak perlu kita membutuhkan material-material yang mahal, yang sederhana, yang mungkin juga bisa digunakan yang murah-murah material, tapi mendukung pembelajaran STEM-nya. Dan jelas yang keempat adalah support dukungan dari segala pihak, baik dari gurunya, siswanya, muridnya, maupun sekolahnya, gitu kan, mendukung mengenai pendidikan STEM. Jadi itulah komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pendidikan STEM. Kemudian pola integrasi pendidikan STEM, ini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah pola silo, yang kedua adalah STEM terinkorporasi dalam sains atau embedded. Yang ketiga adalah STEM terintegrasi penuh atau integrated. Ini berdasarkan BIP tahun 2013. Yang silo ini antara sains, teknik, engineering dan matematik ini seperti terpisah, ya mereka punya ruang lingkupnya masing-masing gitu ya. Dan untuk menyatukannya berarti ada keterkaitan lintas disiplin Bapak Ibu ya, dan itu koneksinya yang memang mesti dibangun gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini dia ada salah satu bagian yang memang menjadi ruang lingkupnya gitu Bapak Ibu. Jadi ada sebagian yang masuk ke dalam komponen yang lainnya. Nah, di sini teknologi, engineering dan matematiknya itu masuk dalam ruang lingkup science, jadi melingkupi. Dan yang ketiga ini mereka saling bebas, tidak ada yang saling menguatkan Bapak Ibu ya, tapi mereka saling berintegrasi gitu ya, saling memenuhi keterkaitan, ada irisannya sesama lain. Nah, kalau di model pendidikan tingkat jenjang mungkin yang STEM integrasi atau integrated ini cocoknya untuk pembelajaran di tingkat SD. Kalau yang embedded ini mungkin cocoknya untuk tingkat SMP. Karena di SMP kan seperti mata pelajaran fisika, kimia, biologi itu kan tergabung dalam satu rumput yaitu yang namanya mapel IPA gitu ya. Sedangkan kalau yang SMA mungkin lebih cenderung ke silo gitu ya. Kalau silo kan fisika, kimia, biologi udah mulai terpisah Bapak Ibu ya. Jadi mereka menjadi sendiri. Baik, itu pola integrasi pendidikan STEM. Nah, kemudian apakah yang mendasari STEM?
ada 3 dimensi yang mendasari STEM menurut NGSS, ini lembaga pendidikan di Amerika, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA kelas 12 itu Ibu ya. Nah, 3 dimensi yang mendasari STEM yaitu scientific and engineering practice, kemudian cross cutting concept dan disciplinary core value. Kita coba sampaikan. Scientific dan engineering design practice menggambarkan tingkah laku ilmuwan ketika mereka melakukan investigasi ya, dan membuat model serta teori tentang alam. Sedangkan engineering practice merupakan kunci bagi engineer untuk membuat model dan sistem. Jadi kalau engineer lebih ke tekniknya, praktiknya. Kalau ilmuwan mereka lebih ke polanya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini digabungkan. Scientific dan engineering practice membuat pertanyaan sains dan menemukan masalah. Nah, jadi kalau yang membuat pertanyaan biasanya orang-orang sains, dan yang menemukan masalah biasanya engineering kerja di lapangan, Bapak Ibu ya. Mengembangkan dan menggunakan model, kemudian merencanakan dan melakukan investigasi, analisis dan interpretasi data, menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi, membangun eksplanasi sains dan mendesain solusi engineering, dan terlibat dalam argumen berdasarkan bukti, dan mendapatkan, mengevaluasi dan mengkombinasi informasi yang diperolehnya. Baik, berikutnya adalah cross-cutting konsep. Suatu konsep disebut cross-cutting konsep jika konsep tersebut dapat mengkomunikasikan cara berpikir saintifik suatu mata pelajaran, dan konsep tersebut berlaku untuk banyak mata pelajaran sektor engineering. Suatu konsep disebut bukan cross-cutting konsep jika konsep tersebut tidak dapat mengkomunikasikan cara berpikir saintifik atau hanya berlaku untuk 1 atau 2 mata pelajaran. Jadi intinya ada keterlibatan antara lintas bidang, ada hubungan antara lintas bidang, misalkan bahasa Indonesia ada keterkaitan dengan rupanya, ada keterkaitan dengan mungkin juga lapor yang lain, prakaryanya dan sebagainya. Nah, ini pola dari cross cutting konsep ya. Jadi ada pola yang mesti dilihat gitu keterkaitannya, kemudian sebab dan akibatnya dari hal yang didapatkan, kemudian skala proporsi kuantitasnya, kemudian sistem dan modal sistem, kemudian energi dan materi, aliran siklus dan konservasi. Ini berhubungan dengan lintas-lintas bidang, gitu ya, struktur dan fungsinya serta stabilitas dan perubahan. Dan yang terakhir adalah disciplinary core idea, jadi gagasan inti dari yang membangun STEM ya. Yang pertama adalah life science, kemudian ada juga physical science, dan ini membentuk suatu piramida yang akan mengerucut pada kehidupan secara sains, Bapak Ibu ya. Physical science, earth and space science, engineering, teknologi, and application of science. Nah, seperti apa bagian-bagiannya? Lab science yang berhubungan dengan kehidupan Bapak Ibu ya, makhluk hidup ya, dari molekul, organisme gitu ya, kemudian ekosistem, energi dan dinamika, dan keturunan, hereditas begitu ya, dan evolusi ya, kesatuan dan keragaman makhluk hidup. Ini berhubungan dengan lab science. Kemudian yang berhubungan dengan physical science ya, tentunya materi dan interaksinya, gerak dan stabilitasnya, energi, kemudian gelombang ini berhubungan dengan teori fisika mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kemudian earth and space science ini yang berhubungan dengan bumi dan alam semesta, kemudian sistem kemudian bumi dan aktivitas manusia di dalamnya, berhubungan dengan sumber daya alam dan lain sebagainya. Dan teknologi, aplikasi of science, nah ini bagaimana teknologi itu dapat memanfaatkan sumber daya alam dan yang ramah ya Bapak Ibu ya. Nah, di kurikulum 2013 ada beberapa model yang mungkin akan digunakan Bapak Ibu ya dalam pembelajaran, dan ini langkah-langkah secara umum dari pembelajaran di 2013.
Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, ya, jadi kita menentukan dulu masalah apa yang didapatkan dan menetapkan mengembangkan masalah yang telah diidentifikasi. Berusaha menentukan tujuan untuk menyeleksi informasi yang relevan. Ya. Kemudian mengeksplorasi strategi yang mungkin dan yang dikembangkan untuk mencari solusi dan mengantisipasi kemungkinan hasil dan kemudian bertindak pada strategi yang dipilih dan terakhir adalah melihat kembali jawaban yang telah dibuat atau yang ada. Bila belum sesuai maka dapat kembali ke tahap yang diberikan terjadi kesalahan dan ini terus berulang-ulang polanya Bapak Ibu. Nah, di antara model-model pembelajaran yang berhubungan dengan 2013 di antaranya adalah masuk kategori inquiry, di antaranya adalah PJBL Bapak Ibu ya, Project Based Learning yang disampaikan oleh Lukas, ya, pendekatannya oleh Lukas. Pendekatan pembelajaran yang dinamis di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Ya, jadi model pembelajaran PJBL Lukas ini dimulai dengan memberikan pertanyaan yang esensial yang dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang keduanya adalah perencanaan aturan main, pemilihan aktivitas untuk menjawab pertanyaan esensial, alat dan bahan yang digunakan membantu penyelesaian proyek. Nah, yang ketiga, menyusun jadwal penyelesaian proyek, timeline-nya, deadline dan pelaksanaan proyek bagaimana. Dan yang keempat adalah melakukan pemantauan kegiatan peserta didik dan progres proyek dengan menggunakan rubrik dalam merekam kegiatan. Dan yang kelima adalah melakukan pengujian atau penilaian pencapaian hasil, mengevaluasi kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman. Dan yang keenam adalah refleksi secara individu dan kelompok terhadap aktivitas dan produk yang dihasilkan. Model yang berikutnya Bapak Ibu adalah model PJBL oleh Laboy Ross, ini tadi oleh Lukas, ini oleh Laboy Ross. Mirip-mirip, namun di sini lebih ringkas, hanya ada 5, yaitu refleksi, research, recovery, application, dan communication. Refleksi di mana guru membawa peserta didik untuk memformulasikan masalah dan memberikan inspirasi agar dapat segera mulai menyelidiki atau menginvestigasi. Yang kedua, research, peserta didik menggali konsep-konsep teori hukum yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah dan mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Peserta didik mulai menemukan solusi dari masalah yang diformulasikan dan menentukan apa yang masih belum diketahui, discovery. Kemudian aplikasinya, peserta didik menguji produk atau pekerja proyek yang dirancang. Peserta didik dapat mengulang sesuai persyaratan atau memilih solusi terbaik dan akhirnya mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil produk dari yang dikerjakannya. Kemudian ini yang menjadi kerangka dari model STEM Bapak Ibu. Ya. Jadi STEM itu basicnya itu adalah engineering design process. Jadi engineering design process ini menjadi core-nya, intinya dari pembelajaran STEM. Ada 7 Bapak Ibu yang mendasari proses engineering design. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang ada sesuai dengan topik bahasan melalui pertanyaan arahan guru. Yang kedua adalah meneliti masalah dengan cara mengumpulkan sumber yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi potensial dan merencanakan untuk memecahkan masalah melalui brainstorming. Yang keempat, pengerjaan produk atau modul berdasarkan solusi potensial sebagai bentuk realisasi perencanaan yang telah disepakati. Yang kelima, melaksanakan uji produk atau model jawaban solusi dari masalah yang telah dihasilkan dan mengamati masalah baru yang potensi untuk didesain ulang. Dan yang keenam adalah proses penyempurnaan desain bila terjadi peluang untuk perbaikan
berdasarkan hasil uji produk atau model dan akan diuji kembali sampai solusi yang dikembangkan dapat diterima. Yang terakhir adalah mempresentasikan solusi yang menghasilkan produk atau model kepada teman skala sendiri dan yang lain. Baik, ini adalah keterangan dari EDP. Nah, jadi model pembelajaran yang lain PBL yang disampaikan oleh Bransford dan Stein, tahapan-tahapannya engagement 5E, exploration, estimation, elaboration, dan evaluation, ya. Dan EDP yang bersesuaian tadi akan kita patah-patahkan Ibu ya. Baik. Ini model PBL Bransford dan Stein sama seperti yang dibahas di awal. Nah, ini penerapan engineering design prosesnya Bapak Ibu ya. Dengan model pembelajaran berbasis STEM, jadi kita memasangkan EDP ini pada sintak model pembelajarannya. Jadi kalau memuat setiap sintaknya itu harus memuat proses EDP di dalamnya. Nah, untuk PBL kita lihat di sini Bapak Ibu, identify problem. Berarti itu di EDP-nya, di engineering design prosesnya itu masuk poin yang nomor 1. Kemudian define goal pada sintak PBL-nya itu berarti dalam EDP-nya itu masuk background research. Diberi nomor 2 di sini Bapak Ibu ya. Kemudian explore possible strategi. Dalam PBL-nya sintaknya explore possible strategi. Nah, untuk EDP-nya itu dimasukkan poin yang plan solution dan make model. Simpan di sintak explore possible strategi. Kemudian sintak anticipate and act, menambahkan itu kita masukkan test model berarti Bapak Ibu. Desain engineering-nya di poin 5 simpan di sini, dan look back and learn. Maka kita masukkan proses EDP-nya yang poin 6 dan 7. Ini kalau kita mengambil proses model pembelajarannya adalah PBL. Kalau kita mengambil proses pembelajarannya PJBL, STEM, ya, maka ini sesuai urutannya Bapak Ibu ya. Refleksi itu poin 1 menguat di situ. Kemudian research itu poin nomor 2 masuk. Discovery masuk poin 3. Application masuk poin 4, 5, dan 6. Dan communication masuk poin 6 dan 7. Nah, kalau yang menggunakan PJBL, ini melengkapi project based learning. Menentukan pertanyaan mendasar, berarti itu masuknya define problem dalam EDP-nya Bapak Ibu. Jadi ini kita mengkolaborasi Bapak Ibu ya. EDP itu adalah proses engineering-nya, sedangkan ini sintak model pembelajaran ini adalah proses scientific-nya. Dan ini harus kita kolaborasikan Bapak Ibu ya, antara EDP dengan model pembelajarannya itu ya. Nanti model pembelajarannya tergantung Bapak Ibu mengambil yang mana itu, apakah PBL, apakah PJBL atau yang lainnya gitu. Nah, untuk PJBL menentukan pertanyaan mendasar itu masuk dalam kategori define problem berarti. Oke, kemudian mendesain perencanaan proyek itu masukkan langkah background result dan planning solution. Dia masuknya ke mendesain perencanaan proyek. Kemudian untuk menyusun jadwal ini masuknya ke plan solution berarti dalam EDP-nya. Kemudian untuk monitoring ini masuknya poin 2, 3, 4, 5 karena ini sifatnya monitoring Bapak Ibu ya. Jadi back research-nya harus dilihat juga, kemudian yang tersebut dilihat juga, make model harus terlibat ya, dan tes model pun jelas terlibat di sini karena kita akan monitoring sini. Dan yang kelima adalah menguji hasil. Ini pun masuk ke tes modelnya masuk ke sini, dan evaluasi pengalaman nanti poin 6 dan 7 pada EDP-nya masuk ke ya. Begitupun yang 5E, ini urutannya engage yang nomor 1, EDP-nya explore itu nomor 2 masuk ke sini, explain nomor 3 masuk ke sini, elaborate masuk ke sini, 4, 5, 6 ya, evaluate itu masuk evaluasi masuk poin 67 untuk EDP. Jadi itu penerapannya pada proses pembelajaran STEM Bapak Ibu. Jadi metode pembelajarannya didekati oleh proses engineering design gitu ya, yang terdiri dari 7
pembangun gitu ya dari proses dari desain. Baik, nah sekarang mengintegrasikan STEM ke kurikulum 2013. Bapak Ibu, ini memang agak butuh usaha lebih ya untuk mengintegrasikan STEM dengan kurikulum 2013 karena keterkaitannya dengan KD Bapak Ibu ya, dengan KD karena tidak semua KD itu bisa dilakukan STEM gitu. Memang kita harus bisa menganalisa KD mana yang tepat gitu ya. Baik, tadi di awal sudah disampaikan bagaimana sejarah STEM, kemudian integrasinya antara STEM dengan pendidikan itu di mananya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa pendidikan STEM itu di proses pembelajarannya itu dikaitkan erat dengan proses pola teknik atau engineering proses desain gitu ya. Jadi kita memasukkan itu ke dalam pembelajarannya gitu, Bapak Ibu, ke dalam model pembelajarannya gitu. Nah, ini memang butuh telaah lebih jauh lagi untuk memasukkan hal tersebut. Baik, karakteristik pembelajaran STEM, salah satu ciri pembelajaran STEM adalah adanya engineering design process. Yang tadi disampaikan ada 7 poin ya, engineering design process. Digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Jadi ini butuh perhatian lebih, mengintegrasikan tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kita coba dulu aja. Kita kilas sedikit Bapak Ibu ya, apa itu engineering gitu ya. Engineering itu berkaitan dengan aktivitas merancang atau mendesain dan membuat struktur, produk, proses, model, alat ataupun sistem. Itu namanya engineering. Jadi suatu aktivitas merancang, mendesain dan membuat di antara hal tadi yang disampaikan ya, struktur, produk, proses, model, alat dan sistem gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk di sekolah mungkin lebih cenderung lebih banyak kita menghasilkan suatu produk Bapak Ibu ya, pendidikan STEM ini gitu ya. Tapi secara umum ya tidak harus produk juga sih yang dihasilkan gitu ya, bisa suatu sistem atau mungkin suatu pola atau suatu model apa bisa. Cuman karena di pendidikan sekolah itu anak-anak mesti lihat gitu ya, hasilnya, jadi lebih mengarah ke produk Bapak Ibu ya. Baik, kerangka pendidikan STEM, ini banyak sih acuannya Bapak Ibu, bisa lihat nanti di internet mencari kerangka pendidikan STEM. Ini mengacu pada engineering design prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi engineering design proses ini banyak sekali rujukannya. Ada engineering design proses yang dikarang oleh Caparo gitu ya. Ada juga engineering pendidikan STEM, engineering design prosesnya design thinking oleh Whitedown gitu ya. Ada juga yang dikemukakan atau diungkapkan oleh Anand Jolie. Nah, yang kita akan bahas adalah pendekatan STEM ini yang dilakukan oleh Anand Jolie. Jadi alur berpikir engineering design proses dalam STEM itu bagaimana itu. Jadi ini langkah-langkah yang mesti dibuat di dalam RTP gitu ya. Jadi Anand Jolie merumuskan bagaimana membangun pola berpikir EDP dalam STEM. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dahulu. Jadi Bapak Ibu nanti sebetulnya bebas gitu ya untuk membuat satu alurnya, polanya gitu. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu mengambil cara yang mana gitu dalam membangun EDP-nya. Gitu. Nah, ini yang disampaikan kali ini adalah menurut Anand Jolie Bapak Ibu ya. Menurut Anand Jolie, yang pertama adalah mendefinisikan masalah dahulu. Ya, ini masalahnya harusnya bersifatnya adalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bukan suatu hasil dalam ruangan gitu ya, proses yang di dalam ruangan, tapi yang memang terasa oleh kehidupan sehari-hari oleh lingkungan sekitar itu Bapak Ibu ya. Nah, definisi masalahnya apa? Kemudian lakukan penelitian ya
mengumpulkan informasi. Gitu ya. Sebelum penelitian, lakukan dulu pengumpulan informasi, meneliti masalahnya itu bagaimana, gitu ya, dan siapa saja yang memang dibutuhkan, gitu ya, yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian membayangkan kemungkinan pemecahan masalahnya seperti apa, gitu ya. Jadi dituntut perlahan-lahan gitu untuk mencoba membayangkan kemungkinan pemecahan masalahnya. Setelah itu merencanakan desain produk. Nah, dari masalah itu pengumpulan informasi, kemudian membayangkan kemungkinan ada masalah, dan merencanakan desain produk. Ya. Setelah dapat desainnya seperti ini, baru dibuatlah produknya. Nah, tentu ini setelah membuat produk itu kita lakukan dulu suatu pengujian. Ya, kita menguji coba dan mengevaluasi. Ya. Jikalau misalkan dari hasil pengujian atau mengevaluasi ternyata ada kekurangan, maka kita desain ulang. Ya. Kita desain ulang produknya, kita buat lagi produknya, gitu ya. Kemudian kita uji coba kembali. Nah, pola ini yang memang yang disebut sebagai pola engineering, gitu ya. Nah, kalau memang hasil uji cobanya tidak ada masalah, maka baru kita komunikasikan, ya kita publikasikan, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu langkah-langkah alur berpikirnya mendesain pola pikir engineering dalam STEM yang disampaikan oleh Amin Joli. Baik, kriteria pembelajaran STEM. Engineering Design Process digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Jadi EDP ini kita sebut ke depannya EDP, Bapak Ibu ya. Jadi EDP itulah Engineering Design Process. Ini bukan metode pembelajaran, Bapak Ibu ya. Ini suatu pendekatan. Engineering Design Process gitu ya. Jadi digunakan untuk mengintegrasikan. Jadi kita mau menggabungkan antara sains, matematik, dan teknologi. Dan ya tentunya ini awal mulanya lahir dari dunia industri, Bapak Ibu ya. Tapi ketika masuk ke dunia pendidikan ini diperluas ternyata. Ya, tidak hanya mencakup yang berhubungan dengan dunia industri. Ya. Kalau dalam pendidikan kan ada mapel bahasa Indonesia, gitu ya, ada mapel IPA, mapel IPS, gitu ya, mapel prakarya, PKN. Nah, apakah bisa gitu ya, mungkin gitu ya bahwa kita melakukan satu pendekatan pembelajaran STEM di mapel-mapel tersebut. Jadi kalau misalkan di mata pelajaran prakarya gitu ya, matematika gimana, terus teknologinya seperti apa, sainsnya bagaimana gitu ya, atau di pelajaran PKN atau bahasa Indonesia juga begitu sama ya, di mana sainsnya, penetapannya gitu ya, di mana matematiknya, di mana teknologinya gitu ya. Jadi kita akan mengintegrasikan begitu. EDP ini digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi pada bidang masing-masing. Kedua, siswa fokus pada pemecahan masalah kehidupan nyata atau tantangan engineering. Yang ketiga, konten matematika dan IPA berbasis standar sesuai dengan level dan aplikatifnya. Jadi konten matematika dan IPA-nya ya nggak terlalu tinggi-tinggi Bapak Ibu ya. Jadi yang memang umum yang diketahui oleh banyak siswa minimal. Siswa secara reguler bekerja dalam tim untuk merencanakan, mendesain, membuat rupa atau produk, kemudian menguji dan mengevaluasi serta merencanakan untuk berimprovisasi. Jadi siswa ini benar-benar aktif nantinya di depannya ya. Kelima, siswa menggunakan pendekatan komunikasi bervariasi untuk mendeskripsikan tantangan dan menyajikan hasil. Keenam, guru memfasilitasi pembelajaran berbasis inquiry. Inquiry itu di dalamnya bisa modelnya PBL, PJBL, Ibu ya, atau 5E ya, dan yang lainnya. Berpusat pada siswa dan fitur-fitur investigasi hands-on. Yang ketujuh adalah kegagalan dianggap sebagai bagian alami. Jadi ketika siswa melakukan suatu proses pendidikan STEM, terus gagal itu hal yang wajar dan hal yang alami. Dan malah seharusnya ada kegagalan dalam proses itu. Karena kenapa? Karena dari kegagalan itu maka akan dapat satu perbaikan untuk kedepannya. Dari proses desain dan langkah-langkah penting menuju pembuatan solusi yang lebih baik lagi, solusi yang lebih sukses lagi. Jadi kita dapat adalah siswa dikenalkan karir STEM kedepannya
aplikasi dan kehidupan sehari. Jadi membiasakan sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi pola-pola STEM yang diajarkan di sekolah itu untuk membiasakan mereka biar nanti ketika mereka masuk dunia kerja ke depannya mereka sudah terbiasa dengan aktivitas STEM itu. Bagaimana merancang, bagaimana memformulasikan, bagaimana membuat suatu keputusan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk implementasi STEM di kelas bagaimana Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung saja dari project STEM guru ini Bapak Ibu. Jadi oleh Bu Rita Hartati dari SMKN 13 Bandung, dia mendesain alat percobaan berbasis komputer dan microcontroller pada gerak linear. Ya. Integrasi konsep pada 3 mata pelajaran di kejuruan tersebut, di kejuruan SMP Bapak Ibu ya. Jadi di kejuruan SMP itu ada mata pelajaran fisika, ada mata pelajaran programming dasar, ada pelajaran elektronika digital dasar. Nah ini ketiga-tiganya diintegrasikan ya dengan pembelajaran STEM ya. Kemudian di SMP Negeri 1 Demak ini membuat nata de sone karena wilayahnya di sana mangrove Bapak Ibu. Jadi banyak pohon-pohon yang berbuah dari tanaman mangrove gitu ya. Dan ternyata masalah yang muncul dari lingkungan tersebut bisa diolah menjadi hal yang bermanfaat, yaitu mereka membuat nata de sone namanya. Kalau kelapa kan namanya nata de coco. Nah ini karena buah mangrove-nya ini namanya Soneratia sp gitu Bapak Ibu ya. Jadi dibuat dengan nama ilmiahnya yaitu nata de sone. Jadi mirip seperti nata de coco. Jadi mereka belajar di masalah yang ada di lingkungan, dan masalah itu mereka jadikan solusi yang bermanfaat ya, dari apa yang mereka hadapi. Dan dari SMP Negeri 22 Bandung, nah ini karena ruang lingkupnya mereka dekat dengan sekitar sungai, jadi membuat satu pengumpul sampah di sungai. Nah, alat-alatnya bagaimana konstruksinya ya mereka mencoba hal itu. Nah, Bapak Ibu ini ada sedikit video mengenai penerapan STEM bahasa Inggris Bapak Ibu ya di SMP Putra 1 Jakarta ya, akan coba saya sharekan. Mudah-mudahan suaranya terdengar Bapak Ibu ya. Silakan untuk disimak. Sekolah Terpadu Putra 1 YouTube channel. Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1. Pada video kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu penerapan STEM dan bahasa Inggris di SMP Putra 1 Jakarta. STEM adalah pendekatan pembelajaran terintegrasi antara sains, teknologi, engineering, dan mathematics untuk meningkatkan daya saing peserta didik dalam penguasaan bidang sains dan teknologi. Manfaat dari metode pembelajaran STEM adalah melatih peserta didik untuk berpikir logis, kritis, kreatif, dan kolaboratif sehingga mereka akan menjadi pribadi yang kreatif, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta tekun dalam memecahkan masalah. Berikut adalah penerapan STEM pada kegiatan pembelajaran di lingkungan SMP Putra 1 Jakarta. Pertama, praktikum uji nutrisi dalam makanan. Peserta didik membawa makanan yang biasa mereka konsumsi dari rumah masing-masing untuk diuji di laboratorium sekolah. Tujuan dari praktikum ini adalah agar peserta didik memahami nutrisi yang terdapat di dalam makanan mereka. Apakah makanan tersebut mengandung protein, lemak, dan gula, atau bahkan tidak mengandung nutrisi. Kedua, membuat model 3 dimensi sel hewan dan tumbuhan. Model sel ini dibentuk dengan bahan dasar plastisin. Bahan yang biasa mereka gunakan sebagai mainan agar mereka akan lebih bergerak dan kreatif untuk membuatnya sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui bagian-bagian dari sel hewan dan tumbuhan. Dalam proses pembuatannya, peserta didik dilatih untuk berkolaborasi dengan teman-temannya untuk membuat set model yang lengkap.
Cuman kalau yang di ensiklopedia mereka Ketiga, percobaan listrik statis di rumah. Peserta didik melakukan percobaan ini menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah masing-masing. Bahan yang dibutuhkan antara lain kaca, kain wool, mistar plastik, rambut manusia, balon, kain sutra, serta jenis bahan lainnya sesuai dengan petunjuk yang sudah dijelaskan. Tujuan dari percobaan ini agar peserta didik dapat memahami benda-benda sederhana di rumah yang merupakan penghantar listrik atau konduktor. Ilmu yang mereka dapatkan dari percobaan ini bisa mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari jika diperlukan. Ya sama jadi kan ada juga yang ensiklopedianya bersambung nih si halaman teh yang satu pikiran jadi 100 sampai berapa gitu. Nah itu mau dibagi satu dulu apa? Kalau satu judul ya karena ini mah 50 judul tuh dari semua ini bisa mungkin yang masuk ya. Keempat, penyusunan prosedur teks dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Agar lebih menarik, peserta didik diminta untuk membuat sajian dari hidangan yang telah ditentukan sebelumnya dan merekamnya dalam video. Dalam video ini, peserta didik menjelaskan prosedur pembuatannya secara runut mulai dari bahan-bahan yang dibutuhkan, alat-alat yang digunakan, dan langkah-langkah pembuatannya sampai hidangan disajikan. Mereka juga menambahkan tips and trik dalam pembuatan sajian itu. Semua narasi dalam video dibuat dijelaskan dalam bahasa Inggris. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta didik berpikir dan bertindak sistematis, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Ya, pos kota. Nah, iya jadi jadi padahal di orang pos kota ada ayah. Sedangkan di sini tuh di satu tuh berapa sih minimal ya? Kalau keempat And I have one of the leaders in my house right now. kayak ini salah satunya diambil nomor 55 ada pembukaan obat ya ini memang pasti ada nih sekarang ada ya Cloves and parsley chopped. And for onions, we only need stir ya or thyme. jadi yang ini di korban walaupun kita dapat sama ada dapur yang ada dapur aja kan soalnya yang kemarin nggak I see. Oh, That's all for now. Hope you guys like it. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak lagi bentuk penerapan STEM dan bahasa Inggris di SMP Putra 1 Jakarta. Serukan belajar di SMP Putra 1 Jakarta? Ayo bergabung bersama SMP Putra 1 Jakarta agar pembelajaran kalian lebih menyenangkan dan bermanfaat. Caranya, klik link yang ada di deskripsi video ini. Oh iya, ini soalnya ada tadi yang sini salah satunya aja. Ya, baik Bapak Ibu, itu beberapa contoh bagaimana pendekatan STEM digunakan di sekolah di SMP tingkat Bapak Ibu ya. Jadi memang berdasarnya itu, basicnya itu berdasarkan masalah sehari-hari, masalah yang memang ada di sekitar kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membangun itu gitu, dihubungkan dengan mata pelajaran. Ya tentunya kalau integrasi dengan kurikulum 2013 ya yang berhubungan dengan KD-nya itu KD mana yang cocok gitu ya, yang dapat digunakan untuk penerapan STEM gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ini penerapan EDP itu yang dikatakan engineering design process itu ya, cara berpikir pola engineering, pola tekniknya gitu ya.
Jadi STEM itu mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara pola saintifik, ya, metode ilmiah dengan pola teknik gitu ya, pola engineering. Nah itu dipadukan ya. Nah pola engineering itu kita sebut sebagai EDP ya. Jadi ciri khas STEM itu ada EDP. Jadi kita mengkolaborasikan, mengintegrasikan pola EDP ke pola model pembelajaran. Nah itu intinya begitu Pak Ibu ya. Oke, jadi kita coba penerapan EDP pada pembelajaran STEM. Langkah-langkahnya adalah satu, identifikasi KD-nya dulu Bapak Ibu, ya, baik pengetahuannya dan keterampilannya, karena tidak semua KD itu bisa digunakan pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Jadi kita analisa dulu, ya, kita pilah-pilah dulu KD yang tepat yang bisa digunakan dengan STEM yang mana. Kemudian identifikasi topik yang sesuai dengan KD, tentunya ini menentukan dulu Bapak Ibu ya, masalahnya yang ada di lingkungan sekitar, tentunya masalah yang real Bapak Ibu ya. Tadi kan contohnya memasak itu kan real ya, kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, namun dibuat STEM pada bidang mapel bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rumuskan indikator pencapaian kompetensinya IPK-nya. Dan yang keempat, analisa STEM pada topik terpilih. Nah, nanti di RPP-nya itu ada tambahan Bapak Ibu, ada tambahan langkah-langkah EDP-nya gitu ya. Itulah yang memberikan ciri dari RPP pendekatan STEM gitu ya. Nah, langkah pertama tadi analisis KD-nya, kemudian topiknya apa yang mau akan diberikan gitu ya pada siswa dan indikatornya apa saja. Petunjuk, tuliskan KD 3 dan KD 4 ya, diambil dari mata pelajaran di Ampul ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, prakarya, apapun itu Bapak Ibu ya. Kemudian beri tanda checklist pada kolom modelnya sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan pada KD tersebut. Dari hasil analisis di atas akan diperoleh KD yang berpotensi untuk dikembangkan ke pendekatan STEM, yaitu KD-KD yang mengandung model-model inquiry, PBL, BJBL, dan PBT. Namun tidak semua model tersebut dapat dilakukan dikembangkan dengan pendekatan STEM, yaitu KD-KD ya. Nah, ini mungkin contohnya. Kita bikin satu format Bapak Ibu ya, ada kolom KD 3, ada kolom KD 4, kemudian modelnya nanti yang Bapak Ibu lakukan mau model apa, discovery, inquiry kah, PBL kah, PJBL kah, PBT. Jadi kita ini mengklasifikasikan dulu gitu ya. Nah kalau memang KD 39 dan 49 untuk mapel IPA ini ya mungkin ya, bisa dilakukan pendekatan STEM, maka model yang dipakai apa? Oh PJBL, berarti di kolom PJBL-nya Ibu checklist. Oh berarti KD 3949 dengan model PJBL itu bisa dilakukan pendekatan STEM gitu. Jadi kita pilih dulu KD-nya. Implementasi pembantu STEM, kemudian analisis cross cutting pada KD yang dipilih Bapak Ibu ya. Jadi cross cutting itu apa? Nah, cross cutting itu tadi keterlibatan lintas studi ya, lintas studi atau lintas mapel ya. Ya terutama yang berbasis STEM yaitu science, engineering dan teknologi gitu ya. Jadi nanti dibuat di RPP-nya ada tambahan ini Bapak Ibu, konsep yang meliputi materi science itu ya, STEM ya, science, engineering, teknologi dan matematik ya. Science, engineering, teknologi dan matematik. Atau science, teknologi, engineering dan matematik gitu ya. Nah, science ini menjelaskan konsep science yang terdapat dalam KD ya. Kemudian cross cutting konsepnya itu Bapak Ibu bisa mengambil satu atau mungkin juga lebih dari satu ya, atau beberapa cross cutting konsep yang relevan dengan karakteristik KD-nya, yang maksudnya berhubungan dengan mapel yang lain, ya, keterkaitannya gitu ya. Kita mengambil keterhubungan itu.
kemudian deskripsikan analisanya bagaimana, prosetting konsep seperti apa ya. Kemudian teknologinya deskripsikan, mungkin ini lebih ke apa namanya, yang bisa penerapannya gitu ya, bisa penggunaannya gitu ya, pengembangan dari teknologi yang digunakannya gitu ya. Deskripsikan aja Bu, disampaikan dari itu Bapak Ibu ya, tentang bagaimana konsep itu dikembangkan dari teknologi dapat berupa penemuan baru atau apa gitu ya. Engineering, ini proses engineeringnya deskripsikan juga tentang konsep yang memungkinkan untuk perekayasaan gitu ya. Dan terakhir matematiknya, ini deskripsikan apa yang dihitung dalam matematik ini. Kalau ada rumus berarti rumusnya dituliskan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada berarti disebutkan saja yang berhubungan dengan apakah itu bilangan dan sebagainya. Nah, ini mungkin lebih simpelnya Bapak Ibu ya, nanti di APP-nya tabel 2 analisis materi pembelajaran STEM gitu ya. Langkah keduanya adalah sainsnya, jadi secara faktualnya apa, konseptualnya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Kemudian teknologinya dideskripsikan, kemudian engineeringnya pun dideskripsikan, dan matematiknya apa saja yang terkait gitu ya. Nah, ini saya ambil beberapa satu contoh mungkin ya dari analisis STEM pada topik pencemaran lingkungan dengan tema menanam kangkung dengan media hidroponik. Jadi, dari bahan bekas saya menanam kangkung dengan media hidroponik dari bahan bekas dan membuat pupuk organik dengan MOL nasi bekas untuk mengatasi limbah rumah tangga adalah semacam itu. Nah, sainsnya adalah pencemaran lingkungan Bapak Ibu ya, udara, air, suara, dan tanah. Kemudian penggunaan bioteknologi untuk mengatasi, ini deskripsi Bapak Ibu ya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus membantu memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Kemudian fermentasi sebagai salah satu contoh perubahan kimia, ini sainsnya. Kemudian teknologinya bagaimana? Nah, teknologinya adalah dideskripsikan juga Bapak Ibu ya, menggunakan internet dalam pencari informasi. Ini salah satu deskripsi dari teknologinya. Ya. Menggunakan kalkulator dalam pengolahan data hasil percobaan, perhitungan biaya, estimasi kebutuhan, pembuatan cat alat. Kemudian menggunakan ya Microsoft Office dalam pembuatan laporan dan lain sebagainya. Ini deskripsikan sebagai teknologinya. Kemudian untuk yang bagian engineeringnya ya, disampaikan juga deskripsinya. Merancang dan merangkai set menanam kangkung dengan media hidroponik dari barang bekas untuk mengatasi limbah rumah tangga. Ya. Ini adalah teknik-teknik pola-pola engineering, gitu ya. Merangkai, membuat, gitu ya, setting, gitu ya. Dengan perangkatnya, dengan alatnya, Bapak Ibu ya. Kemudian merancang dan melakukan proses membuat MOL dari nasi bekas sebagai startup pembuatan pupuk organik ya, dan mengevaluasi ya hasil proses penyelenggaraan. Nah, ini matematikanya Bapak Ibu dikelompokkan lagi, disampaikan juga, dideskripsikan bahwa matematikanya adalah menghitung biaya yang diperlukan dalam merancang set alat ya. Kemudian menghitung hasil ekonomis yang diperoleh dari hasil menanam kangkung. Jadi nanti hasilnya bagaimana kan ya. Tidak ada perhitungan matematis. Nah, inilah contoh sederhana dari pendekatan STEM. Nah, langkah ketiganya adalah mendesain pembelajaran. Nah, ini sudah seperti biasanya Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan sebetulnya. Kita buat kolom topik materinya apa, konsep esensialnya bagaimana, deskripsi sistemnya pakai pendekatan apa, PJBL atau PBL atau apa itu Bapak Ibu ya. Scientific dan engineering praktisnya ini ya seperti apa, dan konsepnya, keterlibatannya, lintas lapornya bagaimana. Langkah keempat, menentukan kemampuan prasyarat. Bagian ini menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya baik oleh guru maupun peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran STEM pada topik yang dipilih. Jadi kemungkinan kali yang dilaksanakan ada prasyarat dulu berarti kali sebelumnya itu harus dilaksanakan Bapak Ibu ya, apakah anak-anaknya sudah dapat atau belum gitu ya, untuk prasyarat tersebut. Langkah kelima adalah pengembangan keterampilan peserta. Bagian ini menjelaskan tentang keterampilan peserta yang diberikan pada pembelajarannya. Oke, keenam adalah penguatan pendidikan karakter. Jadi di APP-nya ada nih, misalnya ini di kolom kayak kegiatan inti itu Ibu ya, dari mulai pendahuluan gitu ya, kegiatan inti sampai penutupan. Di sini ada penekanan untuk karakternya. Ini tambahan
Dan yang ketujuh, ini dia menyusun skenario pembelajaran. Ini pendekatannya model dan metode. Di sini ada sedikit contoh Bapak Ibu ya. Pada bagian ini tuliskan pendekatan model pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran STEM. Pada titik dipilih. Kan pendekatannya STEM education atau pendekatan STEM pendekatannya. Modelnya bisa PJBL dan atau bisa apa PBL dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Metodenya apa? Bisa eksperimen, diskusi dan penugasan. Kesehatan, pendidikan. Nah, langkah ketujuh adalah langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran digunakan untuk masing-masing pertemuan kelas ke dalam kegiatan pembelajaran. Sintak pada model, misalkan yang dipilih PJBL STEM, ya. Deskripsi kegiatan serta alokasi waktu yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah pertemuan yang dibutuhkan. Ya, ini karena basicnya project Bapak Ibu ya, mungkin nggak cukup sekali pertemuan, mungkin butuh beberapa pertemuan. Baik, nah ini sepertinya sekarang pertemuan pertama ya, kegiatan pembelajarannya ya, seperti biasa Bapak Ibu ya, pendahuluan, kegiatan ini fokus gitu ya. Nanti sintak model pembelajarannya apa ya kan, ada refleksi, research, application, communication ini yang umumnya. Nanti deskripsi kegiatannya ini nanti dilibatkan Bapak Ibu tadi yang EDP-nya itu ya. EDP-nya itu nanti kan masuk ke masing-masing sintaknya ya. Refleksi, research, discovery, application, communication itu kan EDP ada 7 Bapak Ibu ya. Nanti yang refleksi masuk ke bagian mana nih memang di EDP-nya gitu ya. Riset itu masuk bagian mana nih EDP-nya itu. Karena EDP itu cacing dari STEM itu dari EDP-nya Bapak Ibu ya. Nah, itu waktu ditentukan sendiri Bapak Ibu ya. Nah, langkah ke-8-nya adalah penentuan sumber belajar ini seperti biasa, ya, internet, untuk bahan ajar dan sebagainya. Langkah 9 adalah penilaian, ya seperti biasa karena kita sifatnya project, jadi penilaiannya berkelanjutan Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari persiapan, kemudian proses, kemudian hasil dan lain sebagainya. Nah, ini daftar pustaka, ya, lampiran, dan kita masuk pada bagian akhir Bapak Ibu ya. Tadi awal disampaikan paradigma STEM ini menjadi penguatan ya buat kedepannya bahwa satu STEM itu membantu pencapaian 4C ya sesuai dengan pembelajaran abad 21 Bapak Ibu ya. Kreativitasnya, critical thinking-nya, kolaborasinya dan komunikasinya. Yang kedua, siswa didorong untuk berani mencoba dan jangan takut gagal. Jadi, malahan ketika ada siswa gagal itu menjadi suatu sarana untuk motivasi ya bagi siswanya untuk lebih baik lagi gitu dalam proses. Yang ketiga adalah pemecahan masalah karena ini basisnya itu adalah problem ya masalah sehari-hari jelas dituntut untuk melakukan suatu pemecahan masalah. Yang keempat adalah tidak ada satu solusi yang sempurna. Jadi bukan satu jawaban tunggal Bapak Ibu ya. Jika ada siswa didorong untuk menemukan solusi optimal, ada jalan lain gitu ya melalui cara yang berbeda-beda. Yang kelima adalah menghargai proses dan yang keenam adalah menggunakan self coding atau permasalahan yang diangkat sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir. Jadi mengedepankan masalah yang oleh mereka itu tidak terlalu jauh gitu ya berpikirnya gitu. Jadi masih bisa ditangkap oleh kemampuan mereka. Implementasi STEM, satu STEM bisa digunakan oleh guru mapel dan berkolaborasi dari beberapa guru mapel. Jadi mungkin saja kegiatan pembelajaran STEM itu dari hasil produk yang dihasilkan itu mungkin saja kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran gitu. Jadi ini bisa menghemat proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipadukan dengan mapel yang lainnya. Yang kedua, STEM dapat diterapkan dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Ya. Mungkin sebelum lahir STEM ini ya mungkin STEM hanya berlaku di perguruan tinggi negeri, tapi karena kondisi perkembangan industri dan zaman ya akhirnya STEM masuk ke dunia pendidikan yang lebih rendah ya, menengah dan dasar mungkin ya. Ketiga, penerapan STEM pada SMK dapat menguatkan program TEFA, Teaching Factory yang berhubungan dengan industri. Yang keempat, STEM dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas.
STEM dapat diimplementasikan ke kurikuler atau ekstrakurikuler. Dan yang keenam, STEM dapat dilakukan melalui analisis topik-topik dan perumusan permasalahan yang bermuara pada pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana dengan asesmennya? Ya, asesmen di dalam STEM selaras dengan penilaian pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Kemudian ini pun masih mengacu pada taksonomi Bloom dan menyentuh aspek afektif, psikomotor dan kognitif, jelas karena mereka langsung terjun di lapangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi. Yang keempat adalah formatif menjadi penilaian yang sangat diperhatikan. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan bahwa pembelajaran sains saat ini hendaknya tidak hanya memfokuskan pada penguasaan konsep sains dan keterampilan laboratorium, tapi dituju juga untuk membelajarkan siswa menguasai kompetensi era industri 4.0. Di antaranya cognitive ability, skill yang terdiri dari antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Kemudian salah satu solusi melatih kompetensi era industri yang dikenal adalah dengan pembelajaran STEM, karena mereka langsung dibuat bagaimana pola engineering diterapkan ya, dalam pembelajaran STEM. Dan terakhir, deskripsi pembelajaran STEM menunjukkan keselarasan pendekatan pembelajaran ini dengan fitur-fitur pendidikan 4.0 ya, siap mengembangkan keterampilan 4C, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, keinovatifan dan kemampuan melakukan mendesain proses rekayasa untuk memecahkan masalahnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Namun mudah-mudahan hal tersebut bisa saling berbagi, memberikan wawasan tambahan yang lebih luas lagi. Maka Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh angkat tangan atau boleh langsung di chat, kolom chat juga mangga Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya inti dari STEM itu satu, permasalahan yang disampaikannya memang harus real dari kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Dan memang ini agak ya bukan hal yang mudah gitu ya untuk pertama kali dilakukan, karena kita butuh telaah analisa dulu Bapak Ibu ya, dari berbagai hal, terutama ini terkait dengan KD gitu ya, dengan kompetensi dasar. Nah, memang tidak semua KD bisa digunakan pendekatan STEM gitu ya. Atau kalau saya coba sedikit dari tadi video yang disampaikan Bapak Ibu yang terakhir, bagaimana salah satu SMP di Jakarta itu ya melakukan pendekatan STEM bahasa Inggris, tapi melalui aksi nyatanya itu ya, membuat suatu masakan gitu ya, di mana cara penyampaiannya itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan di situ memuat pendekatan STEM ya, dari sainsnya, dari teknologinya gitu ya, kemudian dari engineeringnya dan dari matematikanya. Mungkin dari matematika, dari pengucapan tadi komposisi dari bahan, sekian cabai, sekian bawang gitu ya, itu menunjukkan matematikanya gitu ya, ada penyebutan berarti di sana, deskripsi matematikanya, gambaran matematikanya Bapak Ibu ya. Kemudian dari bahasa Inggris jelas dari bahasanya, penyampaiannya gitu ya. Kemudian dari engineeringnya itu teknik membuatnya gitu ya. Jadi deskripsi dia membuat masakan itu dari mulai mengiris gitu ya, kemudian memasak gitu. Nah, itu adalah tekniknya yang disampaikan, termuat di dalam sana ya. Dan teknologinya ya menyampaikan, divideokan gitu
gitu ya, hasil dari karya anak tersebut. Nah, jadi memuat semuanya ya. Sainsnya ya tentang proses yang dilakukannya gitu Bapak Ibu ya, metode saintifiknya gitu ya. Baik Bapak Ibu, mangga silakan, adakah pertanyaan? Atau sebelum pertanyaan, saya mohon izin Bapak Ibu ya, saya mau share iklan sebentar ini tentang GA Bapak Ibu ya. Ini saya mau sharekan dulu iklan ini Bapak Ibu ya sebentar. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit informasi mengenai guru ahli Bapak Ibu ya. Jadi belajar dibimbing oleh ahlinya. Ini merupakan satu lembaga bimbingan belajar dua arah. Di sini ada pembelajaran secara online dan pembelajaran secara offline. Ya. Kalau online berarti menggunakan video conference, kalau offline berarti datang ke rumah. Nah, guru ahli ini memiliki banyak dimensi Bapak Ibu ya. Dan kita di sini membutuhkan kontribusi. Jadi Bapak Ibu guru ataupun mahasiswa yang berkompetensi untuk bergabung bersama guru ahli, peluang besar untuk bergabung bersama kami. Nah, ini sistemnya berbasis aplikasi Bapak Ibu ya, bimbingan GA ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download di Play Store aplikasinya. Ada dua aplikasi Bapak Ibu, ada aplikasi buat siswa, ada aplikasi buat pengajarnya gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini dalam aplikasinya. Nanti kalau Bapak Ibu bergabung bersama kami GA, nanti Bapak Ibu akan, kalau pengajar SD mungkin ada tampilan fotonya. Ya. Kalau SMP mungkin hanya tampilan mapalnya saja gitu ya. Nah, ini sistemnya seperti Gojek gitu ya, atau ojek online Bapak Ibu ya. Jadi pemesanan transaksinya atau kesepakatannya itu lewat aplikasi. Ketika Bapak Ibu buat aplikasi, nanti kita akan muncul gitu ya. Kalau memang ada siswa yang membutuhkan pembelajaran untuk offline, nanti akan muncul sinyal gitu ya di aplikasi tersebut gitu ya, bahwa anak ini butuh privat itu. Bapak Ibu bisa datang ke rumah anak tersebut gitu ya. Jadi ini satu langkah pemutakhiran Bapak Ibu dari segi lembaga bimbingan belajar Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di GA ini guru-gurunya pun akan dibina, jadi tidak dilepas begitu saja, dan kita akan mengarahkan guru-gurunya mendapatkan bimbingan yang bisa meningkatkan kompetensi di baik bidang digitalnya maupun di bidang kompetensi mata pelajarannya Bapak Ibu ya, karena kita akan dibimbing di guru ahli ini oleh guru-guru ahli yang berperan dalamnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan-kegiatannya ya kita kerjasama juga dengan UI gitu ya, sehingga kita akan terpantau gitu ya, bagaimana guru ahli memberikan pembelajaran pada anak-anak gitu ya. Dan ini adalah salah satu program guru ahli, yaitu bootcamp, jadi persiapan untuk masuk SBMPTN. Ya. Dan ini juga ada Bapak Ibu yang mau jadi guru YouTuber, boleh nanti guru ahli bisa memberikan satu training gitu ya, Bapak Ibu ya, menjadi seorang guru YouTuber gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekilas tentang guru ahli. Maka Bapak Ibu ya silakan, ada pertanyaan tentang materi tadi disampaikan tentang pembelajaran berbasis STEM gitu ya, pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Mungkin ada pengalaman Pak Ibu yang sudah mencoba itu ya, pembelajaran berbasis STEM, bisa disampaikan sharing Bapak Ibu ya kita ya. Halo Bapak Ibu.
Silakan bagi yang mau bertanya. Oh, soalnya nggak jelas Pak Ibu ya. Aduh, mohon maaf ya. Berarti ini sinyal saya kali ya. Kalau 10%-nya dari 1.000 kan cuma Coba Bapak Ibu salah seorang ada yang mengaktifkan speakernya. kayaknya itu pengertiannya eksemplar kan itu yang kemarin ditangkap. Kalau eksemplarnya masuk Oh iya, ini nggak ada keterangan eksemplar dan itu ya. Dia mah hanya syarat bahwa ini ya. nih persentase penambahan koleksi ya berarti eksemplar Bisa. ini kita ngajuin oh ini eksemplar Iya. Iya. Tidak ada Bapak Ibu pertanyaan? eksemplar ya ya yang itu aja udah banyak Iya, halo. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan berarti kita akhiri saja berarti Bapak Ibu ya pertemuan kali ini. Ya di sini memang suaranya kurang jelas karena memang kondisi Bapak Ibu mohon maaf masih lagi ramai. Mudah-mudahan file yang disampaikan di grup bisa dipelajari lagi oleh Bapak Ibu, oke, dan langkah-langkahnya seperti apa. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan Bapak Ibu ya. Baik, akhirul kalam. Maka Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. coba itu yang pembicaranya siapa kan kemarin yang sering aktif Ika Bu Ika ini Ika yang dulu kan kata kemana lu sih tak pusing udah ntar gini Udah ketika kita transfer. oh transfer kapan jadinya berapa